Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Teman-teman semuanya, pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang melekat baik di pekerja maupun di perusahaan atau pengusaha itu sendiri. Jadi di dalam sebuah hubungan kerja nantinya, sebelum kita membahas hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan, baik di pembahasan berkaitan dengan perjanjian kerja bersama ataupun peraturan perusahaan, tentu kita harus bisa memahami apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban untuk pekerja dan untuk pengusaha atau perusahaan itu sendiri di dalam hukum ketenaga kerjaan. Nah, apa sebenarnya hak dan kewajiban itu? Nah, setidaknya simpelnya seperti ini ya, bahwa hak itu ya hak-hak yang diperoleh oleh pekerja di dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai karyawan atau pekerja, dan hak tersebut dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan atau peraturan yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Nah, kalau kewajiban berarti apa yang harus dilakukan, gitu kan? Kalau kewajiban berarti apa yang harus kita beri. Kalau hak itu apa yang harus kita terima. Gitu. Simpelnya seperti itu. Nah, kalau kewajiban itu ya kewajiban yang harus dijalankan oleh pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai karyawan selain yang diatur di dalam undang-undang, dan biasanya kewajiban tersebut tertuang dalam kontrak kerja ya, oleh undang-undang ya, karena dasarnya memang adalah kontrak kerja atau perjanjian kerja, dasar untuk melakukan sebuah kewajiban itu. Jadi hak dan kewajiban ini biasanya sering termaktub di dalam hubungan kerja, baik di perjanjian kerja, kemudian di peraturan perusahaan, kemudian di peraturan kerja bersama, gitu kan. Kalau di dalam sebuah perusahaan sudah ada atau memiliki sebuah serikat bekerja. Nah, lalu apa yang menjadi hak dan kewajiban dari pekerja? Kita bahas terlebih dahulu berkaitan hak dan kewajiban bekerja terlebih dahulu yang diatur dalam undang-undang. Jadi setidaknya hak pekerja itu ada 3 ya. Secara garis besar itu ada 3. Yang pertama itu hak dasar pekerja setelah menjadi karyawan. Jadi hak itu akan muncul dan juga kewajiban itu akan muncul ketika pekerja itu sudah menjadi karyawan. Yang kedua, hak dan kewajiban itu muncul ketika terjadi persoalan hubungan kerja dengan perusahaan. Apa hak dan kewajiban perusahaan? Apa hak dan kewajiban pekerja itu terkait persoalan hubungan kerja dengan perusahaan? Jadi hak dan kewajiban itu melekat setelah si pekerja itu menjadi karyawan dalam sebuah perusahaan itu. Nah, yang kedua, hak dan kewajiban dilihat dari ketika terjadi persoalan
Yang ketiga, hak dan kewajiban pekerja ketika terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK itu ya. Oke. Lalu apa? Nah, kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Apa itu hak-hak dasar pekerja setelah menjadi karyawan? Setidaknya ada 8 ya. Hak dasar pekerja setelah menjadi karyawan ya. Ini agak tertutup di bawah. Nah, jadi yang pertama adalah hak untuk mendapatkan upah yang layak. Ini sudah barang tentu menjadi hak dasar dari pekerja. Makanya no work no pay kan, prinsip dari hukum ketenagakerjaan tidak bekerja berarti tidak mendapatkan upah. Itu prinsipnya sebenarnya seperti itu. Nah, hak untuk mendapatkan upah yang layak ini biasanya diatur di dalam keputusan bupati kalau berkaitan dengan UMK ya, upah minimum kabupaten, dan ada juga yang diatur dalam UMP ya, itu kan, upah minimum provinsi seperti itu. Biasanya diatur di situ. Apalagi sekarang sudah sejak diundangkan ya Undang-Undang Cipta Kerja itu, upah itu bisa diberikan sesuai dengan kemampuan perusahaan berdasarkan skala mikro kemampuan perusahaan itu sendiri. Makanya banyak tumbuhnya UMKM itu kan, usaha mikro kecil ya. Jadi pengusaha UMKM mikro itu, MK mikro itu boleh menyampingkan UMP itu ya, sesuai dengan tingkat kemampuannya. Nah, yang kedua, hak dasar dari pekerja setelah menjadi karyawan itu hak untuk mengembangkan potensi kerja, minat dan bakat dan kemampuan. Jadi ini biasa diatur kalau tidak salah di dalam Undang-Undang pasal 5 dan 6 di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ya. Jadi setiap pekerja itu berhak mendapatkan keterampilan kerja, kemampuan, kemudian mendapatkan pekerjaan dari perusahaan tanpa diskriminasi. Jadi kalau di sebuah perusahaan itu mengadakan misal upgrading atau pelatihan skill, itu kan, upgrading skill pekerja itu ya, setiap pekerja itu tidak boleh diperlakukan secara diskriminasi. Artinya hanya pekerja tertentu yang boleh mengikuti upgrading kemampuan atau mengikuti pendidikan atau mengikuti kegiatan yang dalam rangka mengembangkan potensi kerja, minat, bakat dan kemampuan dari pekerja itu sendiri. Jadi artinya perusahaan itu tidak boleh memilah-memilih atau melakukan diskriminasi kepada setiap karyawan atau pekerjanya untuk mengembangkan potensi kerja, minat, bakat dan kemampuan dari pekerja itu sendiri. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa kegiatan tersebut sebenarnya kemampuan itu kan untuk kepentingan perusahaan sendiri, seperti itu sebenarnya. Jadi prinsipnya di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu tidak boleh diskriminasi ya, baik berkaitan dengan pekerjaannya dan dalam rangka memberikan hak kepada pekerja itu untuk mengikuti atau mengembangkan potensi kerja, minat, bakat dan kemampuan dari
si karyawan atau pekerja itu. Nah, yang ketiga itu hak untuk mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan dan keselamatan kerja. Lah, inilah biasanya pekerja itu ketika menjadi karyawan, baik itu karyawan kontrak maupun karyawan sudah tetap ya, terlebih malah ketika sudah menjadi karyawan tetap di sebuah perusahaan, biasanya dia akan seperti BPJS, jam sostek gitu kan. Itu biasanya sudah mendapatkan fasilitas itu dari perusahaan gitu. Nah, sama halnya hak untuk ketika mendapat jaminan kecelakaan kerja. Ini termasuk dari tanggung jawab atau perusahaan ya, yang harus diberikan kepada pekerja. Dan ketika perusahaan juga nantinya tidak mendaftarkan jam sostek ya, pekerja itu tidak diikutkan jam sostek gitu kan, atau jaminan kesehatan atau keselamatan kerja, itu biasanya nanti perusahaan mendapatkan teguran ya, mendapatkan sanksi dari dinas ketenagakerjaan setempat, biasa di mana perusahaan itu berdomisili. Nah, hak dasar yang keempat itu adalah hak untuk mendapatkan libur, cuti, istirahat, dan pembatasan waktu kerja. Sebagaimana kita ketahui, kan, tentu berkaitan dengan libur, cuti, itu kan, itu ya menjadi hak dasar pekerja, terlebih lagi ketika di sebuah perusahaan itu pasti ada pekerja perempuan, maka harus memberikan cuti ketika melahirkan, cuti ketika hamil, seperti itu. Itu diatur, harus diatur. Nah, kemudian berkaitan dengan jam kerja itu kan. Nah, biasanya jam kerja atau jam waktu bekerja itu, waktu kerja standar itu kalau yang kita bisa kita lihat di dalam PP 15 ya, PP 35 tahun 2021 tentang pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja itu, di situ diatur, dijelaskan bahwa standar kerja atau standar waktu kerja di dalam sebuah perusahaan itu ya 7 jam per hari. Jadi 7 jam per hari atau 40 jam per minggu atau 6 hari kerja. Bisa juga 8 jam per hari, berarti nanti menjadinya adalah 40, tetap harus 40 jam ya per minggu ya. Jadi 40 jam per minggu. Jadi mau sehari dibikin 7 jam, sehari mau dibikin 8 jam, itu nanti diatur, bisa diatur baik di dalam PK, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama. Jadi idealnya 1 minggu untuk 40 jam ya. Itu standar kerjanya. Nah, kurang dari standar itu artinya berarti kurang dari 40 jam per minggu, itu tidak standar itu kan. Biasanya ini diterapkan terhadap sebuah pekerjaan yang sekali habis atau sekali selesai, biasanya seperti itu. Nah, kemudian berkaitan seperti kayak hak pekerja berkaitan dengan lembur, itu juga harus diatur. Itu termasuk dari hak dari dasar dari pekerja. Itu lemburnya seperti apa itu. Maksimal itu kalau di dalam PP 35 2021 itu diatur bahwa maksimal itu 4 jam per hari.
itu berkaitan dengan lembur ya, aturan tentang lembur diatur seperti itu. Nah, cuti juga diatur juga di dalam PP tersebut itu. Cuti tahunan itu diberikan sekurang-kurangnya itu 12 hari kerja. Nah, berkaitan dengan hari kerja juga diatur juga bahwa 1 hari setelah 6 hari kerja atau 2 hari setelah 5 hari kerja atau berdasarkan peraturan menteri bagi sektor tertentu. Ini berkaitan dengan jam kerja ya, waktu kerja. Tuh. Yang selanjutnya, hak dasar pekerja yang kelima adalah hak untuk membentuk serikat pekerja di dalam sebuah perusahaan. Hak berserikat, hak berkumpul itu dijamin di dalam undang-undang di Indonesia ya. Jadi artinya itu nanti ada undang-undang tersendiri yang mengatur berkaitan dengan serikat pekerja, dan serikat pekerja inilah sebagai dasar agar nanti di dalam sebuah perusahaan bisa membentuk sebuah perjanjian kerja. Jadi tanpa serikat pekerja itu perusahaan tidak bisa membuat sebuah perjanjian kerja bersama. PKP itu tidak bisa. Jadi harus kita pelajari bagaimana membuat sebuah serikat pekerja itu diatur di dalam undang-undang sendiri, undang-undang tentang serikat pekerja. Nah, hak dasar dari pekerja setelah menjadi karyawan yang keenam itu hak untuk melakukan aksi mogok. Nah, bahwa hak tentang aksi mogok bagi pekerja itu juga dijamin di dalam undang-undang, itu diperbolehkan. Itu, dan mekanismenya tentu harus disepakati bersama. Tidak asal ibaratnya dalam sebuah perusahaan karyawannya tiba-tiba mogok tanpa alasan gitu. Biasanya kalau mogok biasanya ada sebuah perselisihan antara pekerja dengan pengusaha biasanya, atau mungkin biasanya ingin kenaikan gaji seperti itu. Itu biasanya diawali dengan aksi mogok massal biasanya. Dan itu dijamin oleh undang-undang, jadi diperbolehkan. Nah, yang ketujuh adalah hak khusus mengenai persoalan jam kerja untuk pekerja perempuan. Nah, seperti tadi sudah Bapak sampaikan bahwa jam kerja itu kan ada jam kerja standar ya. Standarnya itu 40 jam di dalam 1 minggu. Boleh sehari itu 7 jam kerja, boleh juga 8 jam kerja. Kalau 7 jam kerja berarti nanti masuknya Senin sampai Jumat ya. Senin sampai kalau 6 hari kerja. Kalau 7 jam itu 6 hari kerja. Tapi kalau 8 jam per hari itu 5 hari kerja, dan itu diperbolehkan. Apalagi, ini berkaitan dengan perempuan, khusus persoalan jam kerja khusus perempuan itu berkaitan dengan cuti ketika melahirkan, itu menjadi hak dari dasar pekerja, dan itu ketika dilanggar itu biasanya perusahaan dikenakan sebuah sanksi. Yang ke-8 adalah hak mendapatkan perlindungan atas pemutusan hubungan kerja. Perlindungan dari siapa ya? Perlindungan kalau di dalam sebuah perusahaan itu baik dalam perlindungan dari negara itu sendiri, perlindungan dari serikat pekerja itu sendiri, terlebih perlindungan pada diri sendiri itu. Perlindungan yang seperti apa? Ya berarti perlindungan seperti hak-haknya apa saja. Ketika terjadi PHK, itu harus dipertimbangkan nantinya ya. Nah,
Ada lagi hak dasar pekerja itulah hak beribadah. Kalau di dalam sebuah perusahaan, kalau memang ada mayoritas muslim, harus disediakan juga tempat untuk beribadah, karena itu dijamin di dalam undang-undang ketenagakerjaan. Kalau tidak boleh izin untuk melaksanakan ibadah, itu nanti perusahaannya pasti akan dikenai sanksi. Itu biasanya pasti kalau itu ya. Nah, ini 8 hak dasar pekerja setelah menjadi karyawan, kan? Nah, selanjutnya adalah hak pekerja terkait persoalan hubungan kerja dengan perusahaan. Nah, ini hak ketika hak pekerja terkait dengan persoalan hubungan kerja. Ini saya garis bawahi hubungan kerja ya. Nah, hak mengenai hubungan kerja berarti nanti haknya berkaitan dengan PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu, atau PKWTT ya, waktu tidak tertentu, gitu kan, alias tetap gitu ya, karyawan tetap. Jadi di dalam ini termasuk hak dari pekerja juga, kan? Jadi pekerja itu berhak mendapatkan status itu. Apakah di dalam perjanjian kerjanya itu dia sebagai karyawan tetap atau karyawan tidak tetap, itu juga harus dijelaskan di awal, gitu kan. Dan selanjutnya perjanjian dalam hubungan mengenai hubungan kerja itu juga harus jelas. Termasuk juga di dalam perjanjian kerjanya itu tertulis atau tidak, gitu kan. Nah, biasanya harus tertulis, gitu. Jadi jangan mau ketika menjadi karyawan di sebuah perusahaan itu ketika membuat sebuah perjanjian kerja itu hanya sebatas lisan, gitu kan. Memang bisa saja untuk membuktikan bahwa adanya hubungan kerja itu kan paling tidak ada perintah, ada upah, itu kan ada pekerjaan gitu ya. Tetapi kan ketika nanti teman-teman kesusahan mencari sebuah saksi ataupun bukti, nah, ketika teman-teman membuat sebuah perjanjian kerja secara tertulis, itu kan teman-teman nanti kan akan lebih mudah ketika membuktikan, gitu ya. Itulah hak pekerja yang pertama berkaitan dengan persoalan hubungan kerja ya. Jadi hak mengenai hubungan kerja yang tetap atau tidak tetap, gitu kan, termasuk juga tertulis atau tidak tertulis, itu kan perjanjiannya itu harus adalah hak dari pekerja itu sendiri. Nah, yang kedua hak mengenai pengaturan jam kerja. Nah, itu tadi, seperti kalau pengaturan jam kerja standar itu kan 40 jam per minggu ya. Boleh 7 jam per hari, boleh 8 jam per hari. Tergantung apa yang disepakati di dalam pembuatan proses hubungan kerja nantinya. Nah, hak yang ketiga adalah jaminan kesehatan seperti BPJS kesehatan, itu menjadi jaminan sosial lah, gitu ya. Itu menjadi hak pekerja ketika sudah bekerja, gitu kan. Itu menjadi hak pekerja itu dan harus dipenuhi itu. Kalau tidak berarti perusahaan harus ditegur. Kalau tidak ditegur berarti harus dikenai sanksi. Kalau masih disanksi berarti harus misalnya langsung ke usaha terakhir adalah pidana misalnya. Nah, hak pekerja terkait dengan persoalan hubungan kerja yang keempat adalah hak mengenai cuti. Nah, seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa mengenai cuti itu diatur di aturan yang terbaru itu di PP 35 tahun 2021 itu cuti itu ada namanya cuti tahunan dan mingguan, gitu ya. Nah,
cuti mingguan itu 1 hari setelah 6 hari kerja, itu boleh cuti. Nah, kalau boleh 1 hari kerja setelah 6 hari kerja, 1 hari libur, 6 hari kerja. Boleh juga 2 hari libur tapi nanti 5 hari kerja. Itu yang diperbolehkan, namanya cuti mingguan. Ada juga cuti tahunan, itu kan. Biasanya cuti tahunan itu diberikan sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah bekerja selama 12 bulan. Itu di PP 35 itu diatur ya, di pasal 22 itu. Dan ada yang namanya istirahat panjang juga, perusahaan dapat memberikan hak istirahat panjang. Itu nanti biasanya berkaitan dengan ini diatur dalam perjanjian kerja biasanya. Hak-hak dan dalam persoalan hubungan kerja ini biasanya yang nanti masuk di dalam poin-poinnya harus masuk di dalam perjanjian kerja ketika pekerja itu akan menjadi masuk sebagai karyawan. Biasanya di perjanjian kerja itu diatur. Yang kelima adalah hak mengenai upah ya. Jadi ini juga harus jelas. Jadi jangan sampai ketika pekerja itu tiba-tiba mau bekerja tetapi upah pun belum jelas. Bagaimana teknis pengupahannya, bagaimana nanti besaran upahnya. Terlebih malah ketika tidak tahu besaran upahnya itu malah lebih berbahaya sekali gitu. Karena pasti akan menimbulkan persoalan atau permasalahan di kemudian hari. Yang terakhir adalah hak jika terjadi PHK. Nah, hak ketika terjadi PHK ya, itu nanti ada yang namanya hak pesangon, ada yang namanya hak penggantian hak, ada yang namanya hak pengganti upah proses. Nah, itu nanti diatur di dalam PP juga disebutkan di sini itu kan, pemutusan hubungan kerja. Meskipun pemutusan hubungan kerja itu tidak serta-merta perusahaan itu harus mengupayakan agar tidak terjadi PHK itu jadi harus dipikirkan secara matang-matang lah gitu ya. Dan nanti juga kita bahas berkaitan dengan apa alasan-alasan yang diperbolehkan ketika akan mem-PHK seperti itu. Nah, kalau sekarang itu di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu diatur namanya itu kompensasi itu. Nah, kompensasi ketika PHK itu besarannya juga diatur gitu. Jadi perhitungannya sudah berbeda dengan sebelum sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Cipta Kerja itu. Itu hanya sekilas saja. Nanti kita dalami di materi selanjutnya ya. Nah, ini hak pekerja ketika terjadi pemutusan kerja. Ini kan ada namanya hak mendapatkan upah pesangon, hak mendapatkan uang penghargaan masa kerja, ada mendapatkan uang penggantian hak itu. Nah, itu nanti perhitungannya berkaitan dengan di PHK itu beberapa besaran kompensasinya. Nanti teman-teman bisa lihat di PP 35 2021 ya, khususnya di pasal 40 itu atau pasal 156 Undang-Undang Cipta Kerja itu diatur di situ. Jadi biasanya memang sebelum mulai bekerja di suatu perusahaan akan disiapkan perjanjian dan persetujuan tertulis antara kedua belah pihak ya. Nah, perjanjian tersebut berisi mengenai kontrak kerja seperti gaji, cuti, persoalan PHK dan sebagainya, di mana nanti kedua pihak harus menjalankan pelaksanaan perjanjian hingga selesainya kontrak kerja. Selain itu juga kedua pihak juga harus mengungkapkan informasi mengenai kontrak kerja sedetail mungkin. Karena kontrak kerja ini akan menjadi dasar nanti ketika terjadi permasalahan dan sebagai penjembatan lah seperti itu. Nah, itulah hak-hak pekerja di dalam baik ketika menjadi sebuah karyawan perusahaan, kemudian di dalam hubungan kerja dan
hak ketika terjadi pemutusan hubungan kerja. Nah, kemudian itu hak-haknya. Lalu apa kewajibannya? Jadi kewajiban tenaga kerja atau pekerja itu ada 5 ya. Jadi pengusaha kewajiban itu memberitahu isi perjanjian pekerja ini berkaitan dengan PKP ya. Jadi ketika pengusaha dan serikat pekerja membuat sebuah PKP, maka pengusaha dan serikat pekerja wajib memberitahukan isi perjanjian kerja kepada, atau ketika ada perubahan, kepada seluruh pekerja. Ini kewajibannya. Yang kedua adalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial, wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja secara musyawarah. Jadi ketika ada PHK itu wajib dilakukan musyawarah terlebih dahulu. Tetapi idealnya memang seperti ini, tetapi pada prakteknya adalah biasanya kalau terjadi PHK itu ya jarang dan susah di musyawarah. Ketika pun terjadi musyawarah adalah ujung-ujungnya mentok terkait dengan hak dan kewajiban. Hak-hak bekerja ketika yang sudah di PKH berkaitan dengan pesangon, upah penggantian hak, dan masa kerja, atau kalau yang terbaru berkaitan dengan kompensasi, besaran kompensasinya itu yang tidak bisa dimusyawarahkan. Maka kebanyakan permasalahan PHK itu masuk ke ranah litigasi di pengadilan hubungan industrial. Nah, selanjutnya kewajiban dari pekerja itu sendiri adalah dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja atau serikat pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerja sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban, kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokrasi, mengembangkan keterampilan dan keahlian, serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarga. Yang keempat adalah pengusaha dan serikat pekerja wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam PKP. Jadi bukan hanya kewajiban bagi tenaga kerja saja, tetapi perusahaan juga memiliki kewajiban yang sama untuk melaksanakan atau mentaati apa yang sudah dituangkan di dalam perjanjian kerja bersama. Ketika di dalam sebuah perusahaan itu memiliki serikat pekerja, kan nantinya akan salah satu dari fungsi dari serikat pekerja kan adalah pembentukan perjanjian kerja bersama. Nah, yang itu nanti harus disepakati dan ditaati dan dilaksanakan oleh pekerja dan atau serikat pekerja atau seluruh pekerja di dalam sebuah perusahaan dan perusahaan itu sendiri. Kewajiban yang kelima adalah menyampaikan sekurang-kurangnya 7 hari kerja sebelum mogok kerja. Jadi ketika nanti di dalam sebuah perusahaan karyawannya akan melakukan mogok kerja, maka serikat pekerja atau perwakilan dari kelompok pekerja dalam sebuah perusahaan wajib menyampaikan sekurang-kurangnya itu 7 hari kerja sebelum dilaksanakan aksi mogok kerja. Itu salah satu kewajiban ya. Nah, nanti kalau tidak ada ini biasanya nanti akan ngefek dari PHK ya, pemutusan hubungan kerja. Nah, selanjutnya kewajiban tenaga kerja juga bisa dibedakan menjadi 3 ya. Yang pertama berkaitan kewajiban ketaatan, kewajiban konfidensialitas. Jadi pekerja itu wajib taat. Taat kepada siapa? Ya taat atau konsekuensi atau patuh terhadap peraturan yang ada di dalam sebuah perusahaan, baik di sebuah PP perjanjian PK perjanjian kerja maupun PP di sebuah perusahaan itu wajib ditaati. Terlebih ketika adalah dia ada job disk itu wajib ditaati. Jadi pekerja sifatnya adalah wajib taat apa yang diperintahkan oleh perusahaan yang termaktub dalam perjanjian kerja. Yang kedua, kewajiban yang kedua adalah konfidensialitas atau menjaga kerahasiaan atau data-data di sebuah perusahaan. Nah, ini wajib ini, karyawan ini wajib ini. Menjaga kerahasiaan terhadap publik itu wajib ini menjaga.
Yang ketiga, karyawan juga dituntut untuk loyalitasnya. Ini kewajiban tenaga kerja ya, selain yang Bapak sampaikan itu ya. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban bagi pengusaha itu sendiri. Apa itu hak pengusaha menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan itu? Hak pengusaha atau perusahaan itu ya, pertama ya dia berhak atas hasil pekerjaan gitu kan. Apa yang dia terima ya pekerjaan, hasil dari pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja kan sudah digaji kan. Nah, yang kedua adalah berhak untuk memerintah atau mengatur tenaga kerja gitu kan. Karena dia yang memberikan gaji, karena dia yang membutuhkan pekerja, maka dia juga memiliki hak untuk mengatur atau memerintah atau membuat aturan baru itu ya. Yang memang ketika ada peraturan baru ya harus disampaikan dan disosialisasikan ke seluruh pekerja gitu, atau melalui perwakilan atau melalui serikat pekerja di sebuah perusahaan itu. Yang ketiga, hak yang ketiga adalah berhak melakukan PHK. Nah, ini tetap diperbolehkan melakukan PHK terhadap pekerja atau buruh ketika ada alasan-alasan yang diperbolehkan gitu ya. Alasan-alasan yang diperbolehkan ketika ingin melakukan PHK gitu kan. Nah, ini diatur juga di dalam PP itu gitu kan. Alasan-alasannya itu banyak sekali ya. Seperti ada terjadi force majeure, tidak pilot, perusahaan pilot, kemudian ketika sebuah perusahaan itu terjadi merger seperti itu kan, kemudian efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian perusahaan itu juga salah satu alasan-alasan PHK ya gitu kan. Apalagi ketika sudah diatur di dalam perjanjian kerja dan sudah ada di sebuah perusahaan itu sudah memiliki peraturan perusahaan atau dan juga perjanjian kerja bersama, tetapi dilanggar oleh pekerja itu, maka ya perusahaan boleh secara legal itu melakukan pemutusan hubungan kerja atau berdasarkan alasan-alasan lain yang diperbolehkan oleh undang-undang. Seperti apa? Seperti ketika terjadi merger atau penggabungan atau peleburan atau pemisahan perusahaan itu diperbolehkan ya. Atau ketika pengambil alihan perusahaan dan inisiatif PHK dilakukan oleh pengusaha itu diperbolehkan. Nah, itu lebih detail lagi diatur di dalam PP 35 tahun 2001 itu kan. Atau ketika perusahaan itu terjadi penggabungan atau peleburan itu ada pekerja yang tidak mau bekerja itu kan, itu boleh juga di PHK itu. Ini diperbolehkan di dalam aturan ini itu. Seperti melakukan tindakan hukum pidana seperti itu yang itu juga boleh sebagai alasan itu. Tetapi yang lebih penting adalah kebolehan perusahaan melakukan PHK itu adalah sebagai alternatif terakhir seperti itu. Itu yang diperbolehkan dalam undang-undang. Selanjutnya, nah ini kewajiban pengusaha
menurut Undang-Undang Tenaga Kerjaan ya, kewajiban pengusaha dengan mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan garis dan derajat kecacatannya. Jadi tidak boleh ketika memperkerjakan karyawan cacat itu tapi memberikan beban yang tidak sesuai dengan kemampuan atau garis derajat kecacatannya, itu tidak diperbolehkan. Kemudian perusahaan itu wajib menyediakan angkutan jam atau antar jemput bagi pekerja perempuan yang berangkat dan pulang di pekerja antara jam 11 sampai jam 5 pagi. Kemudian perusahaan itu setiap wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Seperti tadi Bapak sampaikan, waktu kerjanya itu ya, ada yang 5 hari kerja, ada yang 6 hari kerja, itu tergantung. Yang penting idealnya standarnya adalah 40 jam per minggu gitu ya. Dan pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja gitu kan. Ini kewajiban dari perusahaan untuk memberikan cuti itu kan. Terlebih adalah ketika memiliki karyawan perempuan dan dia hamil ataupun sedang menyusui gitu kan, atau mau melahirkan, dia wajib memberikan cuti gitu kan. Nah, cuti yang diperbolehkan seperti ada yang namanya cuti harian atau mingguan. Ketika satu hari libur maka 6 hari masuk, atau 2 hari libur nanti 5 hari masuk, atau juga cuti tahunan ya, 12 hari ketika sudah masuki kerja 12 bulan, itu diperbolehkan. Yang kelima adalah pengusaha wajib memberikan kesempatan secukupnya kepada pekerja untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. Nah, ini wajib ini. Ketika ada namanya di dalam sebuah perusahaan dia adalah seorang muslim, maka dia tidak boleh dihalang-halangi untuk melakukan ibadahnya, itu tidak diperbolehkan. Yang keenam adalah mempekerjakan pekerja atau buruh yang melakukan pekerja untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agama. Seperti apa? Puasa. Yang ketujuh, pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh yang melakukan pekerja pada hari libur resmi sebagaimana dia maksud pada ayat 2, wajib membayar upah kerja lembur. Jadi ketika ada hari kerja tapi dia disuruh masuk, maka dia harus dikasih uang lembur gitu. Jadi tidak boleh itu udah waktunya libur itu kan nasional tapi disuruh masuk dan tidak digaji, itu tidak diperbolehkan. Yang kedelapan, pengusaha yang mempekerjakan pekerja sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Jadi ketika di dalam sebuah perusahaan itu minimal ada 10 orang, maka wajib membuat sebuah peraturan perusahaan. Ini kewajiban ini. Yang kesembilan, pengusaha wajib memberitahukan atau menjelaskan isi serta memberikan naskah peraturan perusahaan atau perubahannya kepada pekerja atau buruh. Yang 10, jadi peraturan pekerjaan itu tidak boleh dibuat secara diam-diam gitu loh. Dengan perusahaan tiba-tiba membuat sendiri tanpa dipublish gitu kan. Itu tidak diperbolehkan. Ketika sudah membuat atau melakukan perubahan, yaitu wajib disampaikan dan harus didiskusikan bersama, tidak boleh dibuat asal secara sepihak, itu tidak diperbolehkan. Yang ke-10, pengusaha wajib memberitahukan secara terus kepada pekerja atau serikat buruh serta instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan setempat sekurang-kurangnya 7 hari kerja. Dan yang 11, dalam hal terjadi PHK itu kan, pengusaha itu wajib membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Nah, inilah yang menjadi polemik sampai saat ini gitu kan.
banyak itu dari perusahaan itu banyak yang tidak mau membayar berkaitan dengan ketika terjadi PHK. Ini persoalan-persoalan ini sampai sekarang masih terus berlanjut. Yang ke-12, dalam hal pekerja atau buruh ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana bukan atas pengaduan pengusaha, maka pengusaha tidak wajib memberikan bantuan kepada keluarga. Jadi ketika ada seorang karyawan dia bermasalah karena melakukan tindakan pidana bukan karena aduan pengusaha, maka perusahaan itu tidak wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja atau buruh yang menjadi tanggungannya atau kepada anak-anak dari orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Itu tidak wajib perusahaan. Yang ke-13, pengusaha wajib membayar kepada pekerja atau buruh yang mengalami PHK uang penghargaan masa kerja, itu tadi sudah jelaskan. Yang ke-14, untuk pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Nah, ini masih banyak sekali di lapangan itu permasalahan-permasalahan berkaitan dengan pembayaran upah minimum gitu ya. Kalau dilihat dari sisi legalitas itu jelas mencederai hukum ya, apalagi ketika kita lihat dari kacamata hukum Islam itu jelas sebenarnya tidak ada perlindungan terhadap khifdun nafs gitu ya, melanggar gitu. Tidak ada perlindungan al-maqasidus syariah atau al-af'alu al-khamsah, itu tidak boleh. Yang ke-15 yang terakhir, kewajiban dari pengusaha menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah pengusaha wajib membayar upah atau pekerja menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inilah kewajiban-kewajiban dari pengusaha atau perusahaan terhadap pekerja. Nah, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Mungkin untuk materi selanjutnya nanti kita akan bahas lagi berkaitan dengan memasuki materi hubungan kerja ya. Hubungan kerja kaitannya dengan perjanjian kerja, yang dimana kita akan membahas berkaitan dengan PKWTT dan PKWT. Bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru itu mengatur berkaitan dengan perjanjian kerja atau hubungan kerja karyawan, baik karyawan tetap maupun tidak tetap gitu. Nah, bagaimana syarat-syarat dari perjanjian kerja, apa saja hal-hal atau poin-poin yang harus masuk ketika kita membuat sebuah perjanjian kerja itu nanti kita akan pelajari di materi yang selanjutnya. Mungkin itu untuk materi hari ini kita cukupkan terlebih dahulu. Semoga apa yang Bapak sampaikan nanti bisa bermanfaat pada teman-teman. Saya akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.